Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ita Puspita dengan NIM 202300115. Perkenalkan, saya Gustika Stefani dengan NIM 202300063. Saya Suciandini dengan NIM 202300107. Kami di sini akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 dengan dosen Kampu Ibu Rosa Nikmatul Fajri. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai konsep biaya dan perilaku biaya. Selanjutnya itu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh para rekan saya kepada pemateri pertama. Waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biaya. Biaya atau cost adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Biaya ini belum habis masa pakainya dan digolongkan sebagai aktiva yang dimasukkan dalam neraca. Contohnya, yang pertama ada persediaan bahan baku, persediaan produk dalam proses, persediaan produk selesai, dan supply atau aktiva yang belum digunakan. Slide selanjutnya. Sedangkan beban atau expense adalah biaya yang telah memberikan manfaat dan sekarang telah habis. Beban ini dimasukkan ke dalam laba atau rugi sebagai pengurangan dari pendapatan. Contoh dari beban yang pertama ada beban penyusutan, beban pemasaran, dan beban yang tergolong sebagai biaya operasi. Yang selanjutnya, biaya versus beban. Yang pertama, pembelian mesin. Nilai yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin tersebut merupakan biaya, tetapi setelah dipakai akan menimbulkan penyusutan terhadap mesin yang akan menjadi beban. Yang kedua, perlengkapan kantor yang masih sisa digolongkan sebagai biaya, sedangkan yang sudah terpakai digolongkan sebagai beban. Dan yang ketiga, persediaan bahan. Persediaan produk dalam proses produk selesai yang masih sisa belum terjual digolongkan sebagai biaya, sedangkan yang sudah terjual akan membentuk harga pokok penjualan dan digolongkan sebagai beban. Yang selanjutnya, objek biaya. Objek biaya atau tujuan biaya merupakan tempat di mana biaya atau aktivitas diakumulasikan atau diukur. Objek biaya dapat digunakan untuk menelusuri biaya dan menentukan seberapa objektif biaya tersebut dan dapat diandalkan dan seberapa berartinya ukuran biaya yang dihasilkan. Unsur aktivasi yang didapat dijadikan objek biaya yang pertama ada produk pesanan pelanggan, yang kedua ada produk proyek, yang ketiga ada departemen proses, yang keempat ada divisi tujuan strategis, yang kelima ada lini produk, dan yang keenam ada kontrak, dan yang terakhir ada batch dari unit-unit sejenis. Slide selanjutnya. Penelusuran biaya ke objek biaya. Pertama, pengukuran biaya tergantung pada kemampuan untuk menelusuri biaya tersebut ke objek biaya. Menelusuri biaya ke objek biaya dapat membedakan biaya menjadi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang dapat ditelusuri secara langsung ke sasaran biaya atau objek biaya. Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat ditelusuri langsung ke sasaran biaya atau objek biaya. Contoh, yang pertama ada jika objek biaya yang dapat digunakan adalah produksi, maka biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya langsung, sedangkan biaya overhead merupakan biaya tidak langsung. Yang kedua, jika objek biaya yang digunakan adalah produk, maka setiap bahan yang menyusun produk itu serta biaya paten dan royalti merupakan biaya langsung. Demikian juga dengan tenaga kerja langsung yang mengubah bahan baku menjadi produk, jadi merupakan biaya langsung. Biaya tidak langsung seperti asuransi, sewa pabrik, dan lain-lain. Yang ketiga ada jika objek biaya yang digunakan adalah batch, maka biaya persiapan atau start cost merupakan biaya langsung karena biaya ini dapat dialokasikan secara arbiter, dialokasikan tidak jelas ke setiap unit produk. Yang selanjutnya, klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya atau penggolongan biaya adalah suatu proses pengelompokan biaya secara sistematis atas keseluruhan elemen biaya yang ada ke dalam golongan-golongan tertentu yang lebih ringkas untuk memberikan informasi.
Klasifikasi biaya yang umum digunakan yang pertama untuk produk, yang kedua volume produksi, yang ketiga departemen dan pusat biaya, yang keempat periode akuntansi, yang kelima pengambilan keputusan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu biaya dalam hubungan dengan produk. Biaya dalam hubungan dengan produk dapat dikelompokkan menjadi biaya produksi dan biaya non-produksi. Biaya produksi adalah biaya yang digunakan dalam proses produksi, terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Biaya produksi ini disebut juga dengan biaya produk, yaitu biaya-biaya yang dapat dihubungkan dengan satu produk, di mana biaya ini merupakan bagian dari persediaan. Yang pertama yaitu biaya bahan baku langsung. Ialah bahan baku yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari produk selesai dan dapat ditelusuri kepada produk selesai. Yang kedua yaitu tenaga kerja langsung. Ialah tenaga kerja yang digunakan dalam merubah atau mengkonversi bahan baku menjadi produk selesai dan dapat ditelusuri secara langsung kepada produk selesai. Yang ketiga yaitu biaya overhead pabrik. Ialah biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung tetapi membantu dalam merubah bahan baku menjadi produk selesai. Selanjutnya yaitu biaya dalam hubungan dengan produk. Yang keempat ada bahan tidak langsung, yaitu bahannya digunakan dalam penyelesaian produk, tapi pemakaiannya relatif lebih kecil dan biaya ini tidak dapat ditelusuri secara langsung kepada produk selesai. Contohnya yaitu amplas, pola kertas, koil, dan minyak pelumas, paku, sekrup, dan mur, staples, aksesoris pakaian, vanili, garam, pelembut, pewarna, dan pewangi pada kue. Selanjutnya yaitu tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja yang membantu dalam pengolahan produk selesai tetapi tidak dapat ditelusuri kepada produk selesai. Contohnya yaitu gaji satpam pabrik, gaji pengawas pabrik, pekerja bagian pemeliharaan, penyimpanan dokumen pabrik, gaji operator telepon pabrik, pegawai bagian gudang pabrik, gaji resepsionis pabrik, dan pegawai yang menangani barang. Dan yang terakhir yaitu ada biaya tidak langsung lainnya, yaitu biaya selain bahan tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung yang membantu dalam pengolahan produk selesai, tetapi tidak dapat ditelusuri kepada produk yang selesai. Contohnya yaitu pajak bumi dan bangunan pabrik, listrik pabrik, air dan telepon pabrik, sewa pabrik, asuransi pabrik, penyusutan pabrik, peralatan pabrik, pemeliharaan mesin dan pabrik, gaji akuntan pabrik, serta reparasi mesin dan peralatan pabrik. Selanjutnya yaitu ada biaya non-produksi, di mana biaya ini adalah biaya yang tidak berhubungan dengan proses produksi. Biaya non-produksi ini disebut dengan biaya komersial atau biaya operasi. Biaya komersial atau operasi ini juga digolongkan sebagai biaya periode, yaitu biaya-biaya yang dapat dihubungkan dengan interval waktu. Biaya ini terdiri dari beban pemasaran, beban administrasi, dan beban keuangan. Beban pemasaran yaitu disebut juga dengan biaya penjualan, ialah biaya yang dikeluarkan apabila produk selesai dan siap dipasarkan ke konsumen. Contohnya yaitu beban iklan. Yang kedua yaitu beban administrasi, adalah biaya yang dikeluarkan dalam hubungan dengan kegiatan penentu kebijakan, pengarahan, pengawasan, kegiatan perusahaan secara keseluruhan agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Contohnya yaitu gaji administrasi kantor. Yang ketiga yaitu beban keuangan, ialah biaya yang muncul dalam melaksanakan fungsi-fungsi keuangan, contohnya beban tugas. Slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu biaya dalam hubungan produksi. Biaya dalam hubungan dengan volume produksi atau perilaku biaya dapat dikelompokkan menjadi biaya variabel, biaya tetap, serta biaya semi. Yang pertama yaitu biaya variabel. Adalah biaya yang berubah sebanding dengan perubahan volume produksi dalam rentang relevan tetapi secara per unit tetap. Contohnya yaitu perlengkapan. Yang kedua yaitu biaya tetap adalah biaya yang secara totalitas bersifat tetap dalam rentang relevan tertentu tetapi secara per unit berubah. Contohnya yaitu gaji eksekutif produksi. Dan yang ketiga yaitu biaya semi, adalah biaya yang di dalamnya mengandung unsur tetap dan unsur variabel.
Biaya semi terbagi menjadi dua, yaitu biaya semi variabel, yaitu biaya yang di dalamnya mengandung unsur tetap dan mempertahankan karakter tetap dan variabel. Dan biaya semi tetap yaitu biaya yang berubah dalam volume secara bertahap. Selanjutnya yaitu biaya dalam hubungan departemen produksi. Perusahaan pabrik dapat dikelompokkan menjadi segmen-segmen dengan berbagai nama seperti departemen, kelompok biaya, pusat biaya, unit kerja, atau kerja yang dapat digunakan dalam mengelompokkan biaya menjadi biaya langsung departemen dan biaya tidak langsung departemen. Biaya langsung departemen ialah biaya yang dapat ditelusuri secara langsung ke departemen bersangkutan. Contohnya yaitu gaji mandor pabrik yang digunakan oleh departemen bersangkutan. Yang kedua yaitu biaya tidak langsung departemen, ialah biaya yang tidak dapat ditelusuri secara langsung ke departemen yang bersangkutan. Contohnya yaitu biaya penyusutan dan biaya asuransi yang digunakan oleh masing-masing departemen. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang Tiduran selanjutnya nggak sih? ada biaya dalam hubungan dengan periode waktu. Yang pertama ada biaya pengeluaran modal. Biaya pengeluaran modal merupakan biaya yang dapat ditelusuri secara langsung ke departemen yang bersangkutan, contohnya yaitu gaji mandor pabrik yang digunakan oleh departemen yang bersangkutan. Yang kedua ada biaya pengeluaran pendapatan. Nah, biaya ini merupakan biaya yang memberikan manfaat untuk periode sekarang dan dilaporkan sebagai beban. Contohnya yaitu mesin peralatan yang dibeli apabila dikonsumsi. Selanjutnya ada biaya dalam hubungan dengan pengambilan keputusan. Yang pertama ada biaya relevan. Biaya relevan ini merupakan biaya masa akan datang yang berbeda dalam beberapa alternatif. Nah, biaya relevan ini terbagi menjadi biaya diferensial, biaya kesempatan, biaya tersamar, biaya nyata, dan biaya yang dapat diacak. Yang kedua ada biaya tidak relevan, yaitu biaya yang dikeluarkan tetapi tidak mempengaruhi keputusan apapun. Biaya tidak relevan ini terbagi menjadi biaya masa lalu dan biaya terbenam. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materinya terdapat kesalahan dan banyak kekurangannya. Kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.